Survei program studi Magister Kedokteran Kerja FKUI tahun 2020, ada 1.461 dokter yang menjadi responden survei mengalami burnout. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan program unggulan dari bidang penelitian dan pengembangan. Apalagi kalau bukan Healthy Talk. I know from this talk. Kamu pernah gak sih ngerasa sangat capek, tugas numpuk, organisasi jalan terus, tapi rasanya tetap gak produktif dan kehilangan semangat? Nah, hati-hati nih ya teman-teman kalau ngerasain itu. Bisa jadi itu bukan sekedar capek biasa loh, tapi tanda-tanda burnout. Halo, sebelumnya kenalin aku Dimas Ginanjar dari UKK KSR PMI UIN Seizu Angkatan 10 dan juga teman aku. Hai semuanya, aku Najwa Aisyah Umnia dari UKK KSR PMI UIN Seizu Angkatan 9. Gimana kabarnya nih teman-teman di sana? Semoga baik-baik aja ya. Amin. Di episode Healthy Talk kali ini kita akan membahas tentang burnout di kalangan mahasiswa. Topik yang mungkin sering dialami tapi masih banyak yang belum menyadarinya. Betul banget. Apalagi nih ya teman-teman, mahasiswa sekarang itu dituntut untuk aktif di banyak bidang. Mulai dari apa coba? Mulai dari kuliah, organisasi, kepanitiaan, magang, sampai berbagai target pribadi lainnya. Bener gak nih? Bener banget tuh. Kadang kita merasa harus selalu produktif setiap saat ya. Betul. Padahal ya, kalau dipaksain tanpa istirahat yang cukup, tubuh dan pikiran tuh bisa mengalami kelelahan. Nah, itulah yang disebut burnout, teman-teman. Burnout? Sebenarnya burnout ini apa sih? Burnout itu ya, menurut WHO, itu adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres berkepanjangan yang tidak berhasil kita kelola dengan baik. Oh, jadi burnout itu bukan sekedar capek biasa ya? Iya, bukan cuma capek biasa loh. Kalau capek biasa kan biasanya bisa hilang setelah istirahat nih. Tapi ya, kalau burnout, seseorang bisa tetap merasa lelah walaupun kita itu udah tidur atau istirahat. Wah, berarti cukup serius juga ya burnout ini? Nah iya, cukup serius. Makanya bahkan ya, dari beberapa tanda burnout yang sering dialami mahasiswa, itu ada apa coba? Yang pertama, kehilangan motivasi belajar. Terus, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, merasa tidak berdaya, sampai mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Wah, bahaya banget ya. Aku rasa banyak sih mahasiswa yang pernah mengalami salah satu dari tanda-tanda itu. Pasti sih, bahkan ya, dari berbagai penelitian, mahasiswa itu termasuk kelompok yang cukup rentan mengalami burnout karena ada tekanan dari akademik dan tuntutan dari sosial yang cukup tinggi. Berarti selain tugas kuliah, kadang tekanan itu juga datang dari diri sendiri ya. Misalnya merasa harus selalu sempurna atau takut tertinggal dari orang lain. Betul banget, itulah yang sering disebut sebagai toxic productivity. Merasa lelah walaupun kita itu udah beristirahat dan selalu ingin produktif sepanjang waktu. Padahal tubuh dan pikiran kita juga punya batas ya dalam punya batas kemampuan. Iya, makanya itu kalau misalnya dipaksa ya, bukan cuma kesehatan mental aja tahu yang terganggu, tapi juga kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan menurunnya daya tahan tubuh. Wah, bahaya juga ya. Lalu gimana sih cara mencegah burnout ini? Nah, buat mencegah burnout nih ya teman-teman, ada caranya. Yang pertama nih, mengenali batas diri kita. Kita harus memahami bahwa semua hal itu gak harus diselesaikan sekaligus. Berarti penting juga ya untuk membuat skala prioritas? Penting dong. Makanya kemudian jangan lupa juga buat memberikan waktu istirahat yang cukup, menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan tetap melakukan aktivitas yang kamu sukai. Betul banget. Selain itu, jangan ragu untuk bercerita kepada teman, keluarga, atau orang yang kita percaya ketika merasa kewalahan ya. Sepakat sih, karena kita harus mencari bantuan juga. Nah, bantuan itu bukan tanda kelemahan kok teman-teman, tapi justru ya menunjukkan bahwa kita itu peduli terhadap
kesehatan diri kita sendiri. Nah, dan yang nggak kalah penting nih, berhenti membandingkan proses hidup kita dengan orang lain, teman-teman. Sepakat. Setiap orang itu memiliki perjalanan, kemampuan, dan waktunya masing-masing. Betul tuh. Jadi teman-teman, kalau akhir-akhir ini lagi ngerasa sangat lelah, kehilangan semangat, dan sulit menikmati aktivitas sehari-hari, teman-teman bisa nih coba evaluasi diri, dan karena jangan-jangan itu merupakan tanda-tanda dari burnout. Nah, ingat juga ya teman-teman, produktif itu penting, tapi kesehatan mental juga sama pentingnya loh. Betul banget, karena mahasiswa yang sehat itu bukan mahasiswa yang selalu sibuk, tapi mahasiswa yang mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan juga kesehatan dirinya. Setuju. Semoga setelah mendengarkan Healthy Talk kali ini, kita bisa jadi lebih peduli ya terhadap kesehatan mental dan berani mengambil waktu untuk beristirahat ketika memang dibutuhkan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa sayangi diri kita sendiri ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.